Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa, satu triwulan sudah hampir berlalu. Tibalah saatnya kita akan berdiskusi kembali pelajaran Sekolah Sabat dalam pelajaran ke-13. Pilihlah pada hari ini dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Yosua pasal 24 ayat 15 yang berbunyi, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini merupakan landasan pembahasan kita pada pelajaran ke-13 ini. Namun sebelumnya, saya ditemani oleh Pendeta Marupa Pasitorus yang akan membahas bersama-sama pelajaran ini. Kita akan berdiskusi bersama-sama dengan Pendeta Marupa Pasitorus yang akan memaparkan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa mengundang kuasa Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami bersuka cita. Kami akan membahas kembali dalam rangkaian diskusi Sekolah Sabat Rumah Sakit Advent Bandung. Khususnya ya Tuhan, di pelajaran terakhir di kuartal ini, pelajaran ke-13. Kami memohon Tuhan akan bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami diskusikan melalui pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, ini akan menjadi pengalaman rohani bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tidak terasa ya pendeta ya, Iya. sudah satu kuartal kita sudah, satu triwulan ini kita sudah lewati bersama-sama. Oke, kita langsung fokus saja ke pelajaran. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kita akan mulai dengan pembahasan yang nanti akan dijelaskan terlebih dahulu, pendahuluan dan ringkasan dari pelajaran Sekolah Sabat oleh Pendeta Marupa Pasitorus. Silakan Pendeta. Ya, salam pemirsa, bertemu lagi bersama dengan saya dan Pendeta Arnold. Terima kasih Pendeta Arnold yang sudah membuka, dan kita bersyukur oleh karena kita boleh kembali belajar bersama ya di pelajaran yang ke-13. Sebelum kita akan masuk ini, kita harus mengingat dulu bahwa kehidupan ini adalah jalani kehidupan yang memilih ya. Setiap hari kita memilih mau makan apa, mau pakaian apa dan sebagainya. Dan pada pelajaran ini judulnya pilihlah pada hari ini. Nah, dari penekanan dari judul ini, dia di bold yaitu hari ini. Jadi hari ini apa yang dimaksudkan di sana? Karena ketika bold itu ada penekanan khusus. Ayat hafalannya diambil dari Yosua 24 ayat 15, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Jadi dari ayat hafalan ini kita melihat ketika Yosua di akhir-akhir hidupnya dan di akhir pasal ini, dia akan menutup dari pelayanan kepimpinannya, karena dia sudah tua dan dia pun akan mengakhiri kepemimpinannya karena tidak lagi sanggup untuk memimpin. Jadi sepanjang dia memimpin bangsa Israel, dia ingin memastikan bahwa bangsa yang dia pilih dan bangsa ini mengerti bagaimana akhir dari kehidupan manusia itu akan memilih. Iya. Karena di dalam pelajaran ini kita melihat bahwa konteks pasal 24 ini berisi tentang upacara pembaruan ya, pembaruan janji. Nah, janji itu kan sudah dibuat jauh sebelum zamannya Yosua memimpin. Mulai dari Abraham, itulah awal mulanya sebenarnya Tuhan telah membuat janji kepada umatnya. Betul. Dan itulah cikal bakal munculnya bangsa Israel. Ya. Kalau kita ulas kembali ke belakang, di dalam panggilan Allah kepada Abraham itu kan dia berkatakan, yaitu jika Abraham mengikuti perintah Tuhan, maka dia akan menjadi biji mata Tuhan yang akan dijaga Tuhan. Dan kita tahu bahwa di Sikem itulah tempat di mana perjanjian itu dibuat, dan di situ pula perjanjian itu dipenuhi. Nah, dalam pelajaran kita ini ada beberapa penekanan penting terkait tentang perjanjian. Paling tidak itu berkaitan dengan ide perjanjian itu mulanya muncul dari Allah. Jadi Allah yang menginisiasi ya untuk memberikan perjanjian. Ini
dimaksudkan agar bangsa Israel menjadi bangsa kepunyaan Allah dan Allah menjadi Allahnya bangsa Israel. Jadi ketika dua belah pihak berjanji, itu menunjukkan bahwa ingin adanya hubungan yang lebih dekat. Gitu ya. Kalau tidak berjanji, tidak ada ikatan, maka apa? Akan susah begitu. Kemudian dalam sejarah bangsa Israel, Allah menunjukkan ikatan hubungan itu melalui yaitu mengikuti perintah yang Tuhan telah buat dan mengerti apa yang akan didapatkan kalau mereka menuruti, yaitu berkat ya. Jika mereka menurut, berarti berkat yang mereka dapatkan. Jika mereka tidak menurut, maka sebaliknya, yaitu kutuk. Iya. Lalu perjanjian itu harus disampaikan kepada bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi tidak hanya beberapa, tapi harus menyeluruh, karena ini kan mengikat kepada seluruh bangsa, dan terlebih kepada Musa yang dulu sebagai pemimpin dan Yosua. Jadi harus ada yang menyaksikan juga di sana. Dan setelah itu disampaikan, maka harus disimpan itu punya dokumen perjanjian, kemudian dibaca kemudian hari, dan kemudian disahkan. Jadi kira-kira inilah urutan dari perjanjian itu, supaya perjanjian itu akan betul-betul disahkan. Kemudian kita melihat bahwa perjanjian itu diutarakan secara terbuka, ya, terbuka kepada bangsa, terbuka kepada Israel, mengerti apa yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika itu diucapkan, Allah selalu mengulang-ulangi bahwa Dia tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Dia tidak melupakan janjinya. Itu sebabnya ketika perjanjian itu disebutkan, ya, dan juga sebelum diakhiri perjanjian itu, dan terlebih kepada Yosua yang akan menutup perjanjian itu, maka Yosua selalu mengulangi apa yang pernah ucapkan oleh Yakub, yaitu menjauhkan segala ilah-ilah mereka. Ya, jadi Yosua tahu bahwa ketika perjanjian ini harus diperbaharui, diulangi kembali, memang tidak boleh ada ilah-ilah lain. Ya, karena ini yang Tuhan maksudkan tadi, hanya Tuhan yang seutuhnya menjadi Tuhan mereka. Nah, kalau kita lihat dari pelajaran hari Minggu, ya, di sini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan membuat perjanjian di sana, dan fokusnya sebenarnya kepada Tuhan sebagai subjek. Ya, apa yang Tuhan telah buat kepada bangsa itu, membawa mereka keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan menolong mereka untuk boleh keluar dari Mesir dan sebagainya. Jadi itu tertuju kepada Tuhan. Makanya dalam pelajaran hari Minggu itu kan disebutkan di sini berapa kali kata aku, yaitu Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengutus, Allah yang menulahi, Allah yang melakukan, dan Allah yang membawa, dan Allah yang membebaskan. Jadi bangsa Israel yaitu objek penerima kasih Allah. Betul. Ya. Jadi ketika ini kita pahami dengan baik, maka bangsa Israel semestinya mengerti apa yang mereka terima saat ini dalam kehidupan mereka itu bukan karena kehebatan mereka, bukan, semata-mata oleh karena Tuhan. Nah, apa aplikasi yang boleh kita ambil? Nah, kadang-kala kita dalam jalan hidup ini, pencapaian dan hal-hal yang kita miliki, materi dan sebagainya, kadang-kala kita lupa bahwa itu datang dari Tuhan. Dari Tuhan. Oh, karena saya mungkin kerja keras, makanya saya bisa dapat ini. Oh, karena saya mungkin diberikan kepintaran, makanya saya dapat ini. Tidak. Ya, kita harus mengingat bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Betul. Nah, dari berkat-berkat inilah bangsa Israel maka didorong oleh Yosua untuk yang namanya mereka harus melayani Tuhan dengan tulus. Tapi mereka bisa melayani dengan tulus dan setia itu harus dimulai dari pemahaman yang benar kepada Allah. Tadi sudah kita lihat singgung bahwa pemahaman dari Allah itu mengerti bahwa segala yang mereka dapatkan itu semua adalah dari Tuhan. Kemudian dorongan Yosua adalah bagaimana mereka untuk membuat keputusan yang besar. Jadi keputusan besar itu adalah pilihan mereka, hak mereka.
memutuskan untuk menyembah kepada Allah Sang Pencipta dan Allah Sang Penebus. Jadi mereka diminta menyembah kepada Allah Sang Pencipta dan Penebus dengan rasa takut dan gentar. Nah, ini perlu juga didalami dengan baik. Rasa takut dan gentar itu bukan karena Tuhan itu menyeramkan, tidak, tapi menunjukkan rasa hormat. Iya. Karena dialah yang sepatutnya yang mesti disembah, karena Iya. dia Sang Pencipta. Betul. Kemudian setelah memiliki satu pemahaman yang baik, yaitu takut dan hormat pada Allah, maka bangsa ini pun harus didorong untuk melayani Tuhan dengan tulus dan setia. Nah, apa pengertian tulus dan setia? Nah, dalam pelajaran kita ini, tulus itu berarti dalam kebenaran, ya. Istilah yang lain disampaikan di sini menggambarkan pelayanan Israel, yaitu kebenaran, sama seperti ketika pelayanan di Bait Allah, yaitu ada kebenaran di sana, kebenaran yang datang dari Allah. Kemudian yang lain, setia di sini menunjukkan bahwa pelayanan itu dilakukan secara konsisten, ya, yaitu dengan hati yang sepenuhnya, Iya. ya, tidak terbagi-bagi. Nah, konsep ini juga baik untuk kita pahami dan kita praktekkan. Ya, kita sebagai umat Tuhan yang mengaku menyembah Tuhan, maka kita harus menyembah Tuhan dengan apa? Dengan hormat, dengan setia, dan pelayanan kita muncul oleh karena kasih kita kepada Allah yang telah mengasihi kita, dan pelayanan kita yaitu dengan apa? Dengan tulus dan setia. Jadi kadang-kala kita bisa saja tidak tulus dan setia dalam melayani Tuhan. Ya, ada mungkin motivasi lain dan sebagainya. Iya. Nah, itu sebabnya harus apa? Disingkirkan. Nah, kita lihat juga di hari Selasa, ya, Tuhan menginstruksikan agar bangsa ini memiliki kebebasan untuk melayani, ya. Kebebasan melayani ini maksudnya begini, mereka tahu betul bahwa Tuhan yang mereka harus layani itu Tuhan yang mana. Oke. Karena ketika di zaman Yosua kan mereka sudah di Kanaan itu, ya, gitu. Jadi generasi berikutnya, generasi kedua. Nah, sementara mereka hidup di Kanaan kan hidup dalam pengaruh penyembahan berhala di sana. Jadi mereka harus buat satu komitmen yang besar, gitu. Satu janji yang besar bahwa mereka sementara tinggal di negeri yang asing, mereka bisa tunjukkan identitas siapa mereka. Ya. Di negeri yang mereka sudah taklukkan, ya, maksudnya. Ya, siapa mereka? Ya. Ya, jadi tidak terpapar, ya, tidak terpengaruh dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebabnya di hari Rabu dan penekanan di hari Kamis dan di hari Jumat di sana, maka bangsa ini harus membuat satu keputusan yang besar, ya, karena di dalam penekanannya pilihlah pada hari ini. Nah, hari ini kan berarti menunjukkan jangan ditunda, hari ini. Iya. Nah, itu sesuatu yang besar harus dilakukan. Nah, yang besar dan satu yang sangat penting. Sangat penting. Urgent. Nah, ya. Makanya kalau di dalam panggilan baptisan kan pada hari ini. Iya. Ya, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan. Artinya, ya buat hari ini keputusan, karena besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya. Ya, jadi sesuatu yang harus diputuskan. Kira-kira itu yang boleh kita pelajari, dan bagaimana juga diakhiri kehidupan Yosua. Ya, dia bisa mengakhiri pelayanan dengan baik. Ya, ini mirip dengan pelayanan yang dilakukan oleh Yusuf, ya, yang berada di negeri. Bagaimana dia bisa mendapatkan tempat, ya, tulang-tulangnya bisa dimakamkan di Mesir dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Yosua mengakhiri pelayanan dengan baik, dan itu menjadi teladan dan contoh kepada bangsa Israel. Iya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Sitorus yang sudah memberikan sedikit gambaran tentang pembahasan satu pekan ini. Ya. Dan saya memiliki satu pertanyaan yang boleh kita diskusikan saat ini. Ya. Pertanyaan ini penting karena ini mengenai kedaulatan Allah dan pilihan manusia. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, inti dari sekolah sahabat ini adalah menjelaskan tentang fokusnya adalah subjeknya itu Allah. Bukan bangsa Israel, harus subjeknya Allah. Sehingga kalau jadi subjeknya Allah, maka kita nggak akan salah arah.
Jadi memang menarik kisah bangsa Israel. Tapi ingat, paling menarik adalah bagaimana kita melihat pertolongan dari Allah itu sendiri. Nah, terkait dengan itu, pendeta, kira-kira kata pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan menyembah atau beribadah dalam relasi kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Nah, terjadi pada waktu itu karena Yosua masih hidup dan dia sudah tua, memang dia minta untuk keputusan dan semua mengikuti Tuhan. Akhirnya mengikuti Tuhan. Dia menunjukkan satu keteladanan yang benar. Nah, kira-kira ini aplikasi ke misi sekarang ini. Ini kan kita punya keluarga nih. Ada jemaat. Ya, pilihan-pilihan apa yang harus kita utarakan kepada jemaat? Seperti Joshua ini kan pilihan yang memang urgent ini. Kalau sudah tiba memang harus memutuskan, ini prinsip, tidak boleh. Itu dia. Memang harus pilih A atau B. Nah, bagaimana kira-kira diaplikasikan dalam kehidupan rohani saat ini, umat-umat Allah saat ini? Ya, pertama kita memberikan dorongan kepada umat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang singkat. Iya. Ya, jadi meskipun kita tahu ada hari besok, ya kita tidak tahu hari besok. Nah, dengan demikian maka hidup kita ini selalu harus terarah kepada pilihan-pilihan yang membawa kita kepada akhir dari kehidupan. Ya. Artinya subjek harus memang terarah ke subjek itu ya. Itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Karena Dia yang memberi hidup. Iya. Nah, kadang-kala tanpa kita fokus bahwa hidup ini singkat, kita mungkin menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan hidup gitu. Jadi kita tidak tahu bahwa Tuhan itu yang telah memberi hidup dan kita menggunakan hidup kepada Tuhan. Jadi dengan cara-cara ini maka pikiran kita ini akan mendekatkan kepada Tuhan sebenarnya. Jadi kita sebagai katakan saja sebagai pendeta ya, bisa mengingatkan kepada umat bahwa selalu pilihan kita itu harus berlandaskan pada prinsip kita ingin mendekatkan diri dan ingin memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, betul ya. Oke, baik, terima kasih pendeta. Ini terkait masih dengan pelajaran saya lihat ini hari Rabu, bahaya penyembahan berhala. Nah, kalau waktu itu kan ini berhala waktu itu memang adalah ala-ala lain yang memang dalam bentuk wujud patung dan lain sebagainya, pohon atau tugu gitu, batu-batu pahatan atau kayu pahatan. Nah, karena ini memang sangat penting sekali sehingga Yosua bilang, "Hai, harus memilih hari ini kepada siapa menyembah karena penyembahan ini penting." Betul ya? Nah, sekarang kira-kira berhala-berhala apa yang sangat menakutkan saat ini sehingga ini kenapa dibilang menakutkan? Sangat mempengaruhi umat. Nah, sehingga mereka gagal fokus lagi, bukan lagi ke subjek lagi. Ya, seperti itu ya. Kira-kira bagaimana pendeta? Berhala-berhala zaman ini yang sangat membahayakan iman kita saat ini. Silakan. Kalau dibilang itu bisa banyak sekali ya, karena berhala itu kan sebenarnya sesuatu yang kita anggap lebih daripada Tuhan dan kita lakukan lebih daripada Tuhan. Itu bisa secara sadar atau tidak bahwa kita memberhalakan sesuatu. Misalkan kita memberhalakan pekerjaan, posisi, jabatan, memberhalakan pengetahuan dan sebagainya. Jadi yang paling mengerikan sebenarnya adalah di saat kita tidak menyadari bahwa kita sudah memberhalakan itu semua. Gitu. Mungkin kalau kita tahu ada bentuk objek yang mau disembah seperti tadi patung sebagainya, itu mungkin secara sadar kita memahami tidak boleh disembah. Tapi ketika hal-hal yang tidak kita sadari kita telah membuat itu berhala, itu yang menjadi bahaya sekali. Artinya menyita waktu kita sehingga sudah nggak ada waktu lagi kepada subjek itu yaitu Kalau Tuhan. kita ingat pelajaran yang lalu itu sudah diuraikan apa yang dalam lingkaran kehidupan kita dalam aktivitas kita sebenarnya sangat rentan untuk memberhalakan sesuatu. Iya, pekerjaan, ya pendidikan dan sebagainya. Jadi penekanan yang penting yang kita boleh ingat baik-baik, pikiran kita ini semestinya ya harusnya jangan
tersita kepada yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Betul. Ya. Oke, baik, terima kasih pendeta. Even kalau sekarang kelihatannya media sosial kadang-kala sekarang ya. Media sosial kalau kita tonton yang rohani itu bagus, tapi kebanyakan scroll yang bukan rohani ini yang bahaya. Padahal sebenarnya media sosial itu bagus untuk dipakai sebagai media penginjilan, seperti itu ya. Itu akan jadi berhala kalau kita salah menggunakan. Oke, baik. Tibalah saatnya kita akan tutup, namun bolehkah pendeta memberikan closing statement tentang pelajaran Sekolah Sabat Pilihlah pada hari ini, pelajaran yang ke-13. Oke. The strong statement. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan ini singkat, dan kehidupan singkat itu mendesak kita untuk membuat keputusan, mungkin itu keputusan kecil ataupun keputusan besar, tapi ingatlah bahwa setiap keputusan kita itu akan mendapat dampak risiko dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan memiliki pemahaman yang benar terhadap hal yang kita mau putuskan akan menolong kita untuk memilih pada pilihan yang tepat. Pelajaran kita sepanjang minggu ini menekankan kepada kita mengerti bahwa kita harus memilih kepada pilihan yang tepat, yaitu untuk menyembah Allah sebagaimana yang diulangi oleh Yosua. Aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketetapan inilah yang menjadi dorongan pada kita untuk mengajak saya, ya, keluarga sisi rumah, dan bila diperluas satu umat untuk apa? Tetap menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Allah Sang Pencipta dan Allah Sang Penebus. Baik, terima kasih pendeta. Itulah diskusi Sekolah Sabat kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ingat setiap hari kita harus membuat pilihan. Pilihlah yang benar, pilihlah yang baik sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Karena berdasarkan apa yang sudah kita bahas saat ini, maka Yosua dan keluarganya selamat oleh karena memilih yang benar, memilih subjek yang benar, dan bangsa Israel juga yang dipimpin waktu itu memiliki keselamatan. Setiap hari kita memiliki pilihan dan kuasa memilih itu ada di tangan kita. Nyawait katakan, serahkanlah kuasa kehendak ke dalam tangan Tuhan. Waktu bangun pagi dan tutuplah hari dengan tetap menyembah kepada Allah yang benar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami dari yang membahas saat ini, Pendeta Marupa Pasitorus dan saya sendiri Pendeta Arnold Morang, kami menyampaikan selamat menikmati pelajaran rohani. Sampai jumpa di kuartal selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.